Di tiap berlangsungnya event terbesar dalam sepak bola, yakni Piala Dunia, dipastikan selalu menghadirkan cerita menarik di dalamnya. Begitu pula dengan Piala Dunia 1930 yang merupakan untuk pertama kalinya Piala Dunia diselenggarakan. Dan untuk kali ini, nomor 21 akan menceritakan beberapa cerita menarik yang pernah terjadi di ajang Piala Dunia edisi pertama yang diselenggarakan di Uruguay. Terpilihnya Uruguay menjadi tuan rumah. Seperti yang kita ketahui, digelarnya Piala Dunia lantaran keberhasilan cabang sepak bola yang dipertandingkan di ajang Olimpiade tahun 1920-an. Melihat keberhasilan tersebut, Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, beserta koleganya di FIFA, lantas berencana membuat sebuah kejuaraan sepak bola dunia. Dan akhirnya, pada tahun 1928, setelah melakukan kongres di Amsterdam, Piala Dunia pun diputuskan akan digelar. Usai diputuskan dan akan digelar, beberapa negara pun menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pada edisi pertama Piala Dunia tersebut. Negara-negara tersebut ialah Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Hungaria. Akan tetapi, FIFA pada akhirnya memilih Uruguay sebagai rumah untuk dilangsungkan perhelatan kejuaraan sepak bola dunia. Alasan FIFA memilih Uruguay menjadi tuan rumah pada waktu itu ialah lantaran negara kelahiran Luis Suarez tersebut berhasil menjuarai Olimpiade sebanyak 2 kali. Selain itu, pada saat itu, Uruguay juga tengah merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100. Unsur lainnya kenapa Uruguay dianggap layak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi pertama saat itu, lantaran negara-negara Eropa saat itu tengah diselimuti krisis ekonomi. Setelah tuan rumah ditentukan, hingga akhirnya beberapa negara pun mulai diundang oleh FIFA untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Akan tetapi, pada Piala Dunia edisi pertama itu, diketahui hanya 13 dari 41 negara saja yang ikut berpartisipasi. Banyaknya negara yang tidak ikut serta dalam edisi pertama Piala Dunia itu dikarenakan beberapa alasan. Jika negara-negara Britania Raya seperti Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales tidak ikut karena sedang konflik dengan FIFA, negara kuat Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda, dan Spanyol tidak bergabung karena mereka beralasan dengan jarak yang sangat jauh dari tempat mereka. Apa yang dikeluhkan Jerman dan yang lainnya itu terbilang cukup masuk akal, lantaran transportasi pada saat itu masih belum seperti sekarang. Dan saat itu, untuk transportasi hanya mampu mengandalkan jalur laut, meski transportasi via udara saat itu sudah ditemukan. Hingga akhirnya pada saat itu, beberapa negara pun memang menggunakan kapal laut untuk pergi ke Uruguay. Diketahui pada waktu itu perjalanan ditempuh sekitar 2 hingga 3 minggu. Ke-13 negara yang waktu itu ikut berpartisipasi ialah Uruguay, Argentina, Chili, Brazil, Paraguay, Peru, Bolivia, Meksiko, Amerika Serikat, Prancis, Yugoslavia, Rumania, dan Belgia. Hanya 3 stadion yang digunakan. Karena negara yang ikut berpartisipasi hanya 13, Piala Dunia edisi pertama itu hanya menggunakan 3 stadion saja. Stadion-stadion tersebut ialah Estadio Pocitos, Estadio Parque Central, dan Estadio Centenario. Dan perlu kalian ketahui bahwa ketiga stadion tersebut berada di kota yang sama, yakni kota Montevideo. Sedangkan untuk kapasitasnya saat itu, Estadio Pocitos hanya mampu menampung penonton sebanyak 1.000. Sedangkan Estadio Parque Central saat itu hanya menampung penonton hingga 20.000. Dan untuk Estadio Centenario saat itu menjadi stadion yang memiliki kapasitas terbanyak untuk penonton yang hadir. Estadio Centenario mampu menampung penonton yang hadir hingga 90.000 lebih. Karena mampu menampung sebegitu banyak penonton, Estadio Centenario pun menjadi venue untuk laga final yang mempertemukan Uruguay dengan Argentina yang berhasil lolos ke partai final setelah di laga semifinal mereka berdua sukses menyingkirkan Amerika Serikat dan Yugoslavia. Pada pertandingan semifinal itu, baik Argentina ataupun Uruguay, keduanya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak, yakni 6-1. Laga final yang penuh ketegangan. Memasuki partai final, Uruguay jelas diunggulkan untuk meraih gelar juara Piala Dunia edisi pertama tersebut. Hal itu tak terlepas karena status mereka sebagai tuan rumah, yang pasti mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Uruguay yang hadir secara langsung. Karena dukungan yang membludak itu, ternyata membuat situasi makin memanas jelang laga final. Bahkan, salah satu pemain timnas Argentina dikabarkan mendapat ancaman pembunuhan. Dilansir dari jurnal Sorea, cucu Luis Monti, yakni Lorena Monti, bercerita bahwa kakeknya telah bercerita berkali-kali tentang ancaman yang ia terima, yang berimbas pada hasil akhir final tersebut. Saat Argentina unggul 2-1, mereka mengancam, jika Argentina tidak kalah, maka mereka akan membunuh saya, nenek dan bibi saya, kata Lorena Monti mengutip pernyataan Luis Monti yang dilansir dari jurnal Soreang.
Selain itu, Luis Monti sendiri dikabarkan memberitahu ancaman tersebut kepada wasit yang bertugas saat itu, yaitu Gian Langenus, yang akhirnya memberikan perintah kepada petugas keamanan untuk memberikan pengamanan super ketat kepada Luis Monti. Selain adanya ancaman pembunuhan, pada laga final yang dihelat di Estadio Centenario itu, ternyata menggunakan dua jenis bola yang berbeda, yang masing-masing dibawa oleh timnas Argentina dan timnas Uruguay. Sebelum dimulainya laga final, pada saat itu terjadi perdebatan. Perdebatan itu dilatar belakangi persoalan bola yang kedua negara mengklaim bahwa bola yang mereka buat merupakan bola terbaik. Terjadi perdebatan tentang bola dikarenakan pada saat itu FIFA belum menetapkan bola resmi yang digunakan pada ajang Piala Dunia. Hingga akhirnya perdebatan itu menemui titik tengah. Keputusan diambil saat itu ialah pertandingan akan menggunakan dua bola yang mereka bawa. Pada babak pertama, bola yang digunakan adalah bola milik Argentina, dan pada babak kedua, bola yang digunakan adalah bola milik Uruguay. Entah ada pengaruhnya atau tidak terkait manakah bola yang terbaik, tapi pada babak pertama, waktu menggunakan bola Argentina, saat itu Argentina berhasil unggul dengan skor 1-2. Dan magicnya memasuki babak kedua, yang dimana pada saat itu bola berganti menggunakan bola milik Uruguay. Kala itu Uruguay berhasil membalikan keadaan dengan skor akhir 4-2 dan membuat Uruguay berhasil keluar sebagai juara untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia yang merupakan edisi pertama. Itulah informasi menarik dari Piala Dunia edisi pertama yang diselenggarakan di Uruguay tahun 1930. Jika kalian suka dengan informasi kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Nomor 21 agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Terima kasih.